Cuma kalau ketemu Habib sudah Habib, yang penting panjenengan takwa Allah anu pasti tidak akan berubah. Orang takzim cinta pada habaib kan nilai takwanya sebetulnya yang kan Habibnya nilai takwa. Ya Habib ada nilai, tapi takwanya ini yang menentukan. Bagi kelompok yang ini ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmiah ya, untuk menggali ya, karena ini dalam tataran ilmiah mencari NASA, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama ya, kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau nemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke buat mudzakarah di situ. Gimana ini Anda terus mencari ketemu nanti. Kalau urusan ilmiah ketemu. Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu terbangun ya, tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka. Bisa melahirkan anak-anak cerdas atau memunculkan mereka yang selama ini tidur bisa muncul, tapi tetap dalam koridor husnudzon, koridor yang penuh dengan ketawaduan, bukan lalu apa istilahnya itu ya ngungkit sejarah, ngungkit mbahnya dulu, ini sudah bagus sebenarnya di Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia, bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim, enggak pokoknya Habib, apalagi serbannya 7 tumpuan ya. Wah sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib, saya marahi karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel bukan karena. Tapi kalau ada Habib yang baik ya saya muliakan, sama saja dengan yang lain. Gus kan sama dengan Gus, siapa gelar-gelar yang di luar Jawa ini atau di Jawa Barat banyak gelar-gelar yang begitu, semua nilai akhlak dan praktek. Jadi, kalau menurut saya lebih baik sudahlah duduk bersama ya, kalau belum ketemu ya cari sampai ketemu, pasti ketemu. Kalau itu dasarnya ilmiah pasti nanti ketemu dasarnya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Kepada siapapun yang berbeda pendapat dan sebagainya, doanya sama. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan tokoh-tokoh besar di Indonesia, mulai dari Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum PBNU yang sebelumnya ya, Gus Yahya, Prof. Yai Said Agil Siroj, bahkan yang terbaru ini Rois Am ya, Kiai Haji Miftahul Ahyar, sudah menyampaikan sebuah tanggapan, sudah menyampaikan sebuah arahan, di mana ini akan multi interpretasi tentunya ya. Kalau yang setuju sekali dengan Kiai Haji Imaduddin ini dianggap mendukung sepenuhnya Kiai Haji Imaduddin. Bahkan bukan tidak mungkin nanti dianggapnya Rois Am ini juga menyatakan nasab Sadah Balawi itu batal. Tetapi itu kan tidak penting, anggapan itu tidak penting. Saya akan mengulas ucapan beliau sepemahaman saya. Yang pertama, beliau mengatakan duduk bersama mudzakarah, berdiskusi secara langsung. Satu poinnya. Yang kedua, cari kitabnya pasti ketemu. Ini ilmiah, pasti ketemu. Jadi jangan hanya dipotong di bagian kan bagus, misalnya ada yang menyatakan nasabnya batal, lalu dianggap oh setuju nasabnya batal. Bukan Pak.
Ya silakan kalau memahaminya begitu, tapi saya pertegas. Pemahaman saya kalau kamu berbeda silahkan. Itu akan membangkitkan kajian ilmiah. Cari kalau tujuannya ilmiah mesti ketemu. Tidak bicara DNA. Mesti ketemu. Silakan difahami apa maksudnya. Kemudian Habib itu takwanya penting. Ya Habib ya berbeda, itu jelas bahasa beliau. Ya Habibnya ya berbeda. Ya takwanya itu standar semua orang. Kemudian yang penting juga di situ adalah jangan ada caci maki. Tidak perlu ungkit-ungkit sejarah. Sekarang apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi seperti sekarang? Caci maki, ungkit-ungkit sejarah ini, sejarah itu, lalu dikuatkan, diposisikan untuk menguatkan bahwa batal nasabnya. Karena yang berbicara nggak ngerti. Sudah sering saya tegaskan, kalau bicara keabsahan nasab, tidak ada hubungannya dengan perilaku. Itu sudah teori ilmiah baku, bahkan Kiai Haji Madudin tidak pernah membantah itu. Al-aqu la yuhrimu al-miras. Kiai Haji Miftahul Ahyar itu orang alamah, jadi faham. Yang mempersoalkan nasab orang dari perilakunya. Kenapa? Karena itu sudah tidak sesuai dengan standar keilmuan. Tidak mungkin narasi itu keluar dari orang alim. Orang yang membaca fatwanya Ibnu Hajar. Hanya orang-orang yang terbawa perasaan saja sudah kadung tidak suka, sehingga terbangun pola pikirnya, oh ini tidak mungkin keturunan Rasul, perilakunya begitu. Jadi mengkaitkan keabsahan nasab dengan perilaku. Itu tidak akan diucapkan oleh orang yang berilmu. Buktinya dari semua yang berkomentar itu, mulai dari Yai Said sampai Rois Am, tidak keluar narasi itu. Kok perilakunya begitu? Apakah itu Habib? Apakah itu keturunan Rasul? Nggak keluar narasi itu. Jadi tidak ada urgensinya, tidak ada relevansinya dengan perilaku. Sehingga tidak perlu dikait-kaitkan dengan sejarahnya seperti apa. Itu ya. Jadi seperti yang selalu saya bilang, ini ilmiah. Jangan ditambah-tambahkan unsur-unsur lain. Apalagi segala pribumi non-pribumi, apa hubungannya? Ini bicara keabsahan nasab ya. Kalau ilmiah, liternya itu atau lintasannya itu mudzakarah. Cari kitabnya, diskusikan kitabnya. Namanya mudzakarah itu biasanya bertemu. Tidak perlu ada bumbu-bumbu. Leluhur kamu beginilah. Antek Belanda lah. Nggak ada kaitannya itu dengan keabsahan nasab. Itulah kalau yang berbicara itu ahli ilmu. Lain kalau yang berbicara ya nggak tahu siapa. Ngomong aja berkomentar. Nggak jelas landasannya. Terbawa perasaan gitu. Terbawa asumsi pribadi. Oh masa begitu? Padahal teorinya jelas. Asyarafu la yalzamu minhu adamul fiski. Itu mau dibantah juga, teori ilmiah itu mau dibantah juga ya. Rasulullah SAW itu menyampaikan nubuahnya di akhir zaman ada fitnatus sarra yang keluar atau dipicu dari orang yang secara nasab bersambung dengan Rasulullah. Ini apa maksudnya? Berarti nggak ada hubungannya. Keabsahan nasab, ketersambungan nasab, artinya ini benar-benar keturunan secara nasab dengan perilakunya. Itu mau diperdebatkan 3 hari 3 malam juga. Jadi mari biar kita itu paham ya. Walaupun memang beliau tidak menyatakan secara sore. Kalau saya masih menyatakan sah. Tetapi kalau ketua PBNU jelas. Entah husnudon entah apa ya, kita ikut asawadullah atau mereka keturunan Rasulullah SAW. Sementara Rois Am ini, Al-Allamah Kiai Haji Miftahul Ahyar, tidak berbicara masalah itu, tetapi kalau kamu menyimaknya dengan benar-benar, perhatikan, pasti ketemu. Cari kitabnya. Jadi diapresiasi. Gugatan itu diapresiasi. Tetapi kalau duduk bersama, mencari kitabnya, mesti ketemu. Itu sama dengan yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj. Lawan itu dengan keilmuan. Ketika ditanya Ba'alawi, Wali Songo apakah ke Ba'alawi atau bukan, apa ucapan terakhirnya? Oh belum. Ini baru satu penelitian. Belum bisa disimpulkan 100%. Artinya ini masih ruang yang bisa didiskusikan. Tapi sudah jatuh ke masyarakat. Menjadi ajang caci maki. Nggak ngerti tapi ya apa bahasanya? Berbicara banyak ya. Ya mungkin termasuk saya. Allahumma tina ada sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.